Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Sepekan edisi hari ini 7 Februari 2026. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi seputar Pulau Kalimantan selama sepekan terakhir untuk Anda. Bersama saya, Petronella Yani, sesaat lagi kita jelang Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita menuju sorotan pertama, saudara. Ledakan diduga bom terjadi di SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat pada Selasa siang. Polisi menyebut pelaku merupakan salah satu siswa sekolah tersebut. Kepanikan terjadi di SMP Negeri 3 Sungai Raya Kuburaya akibat ledakan yang diduga berasal dari bom. Kepala SMP Negeri 3 Sungai Raya, Lili, menyebut kejadian tersebut terjadi tiba-tiba. Sebelumnya aktivitas belajar mengajar berjalan dengan baik sejak pagi. Lili bilang pelaku peledakan merupakan siswanya sendiri yang sejak pagi mengikuti aktivitas belajar mengajar seperti biasa dan ikut pelajaran olahraga. Ledakan terjadi setelah jam istirahat sebanyak 4 kali dengan lokasi kelas yang berbeda. Peristiwa ini membuat seorang anak terluka menginjak paku karena panik. Pada waktu pagi sih anaknya tetap belajar seperti biasa, jam olahraga tetap seperti biasa, di kelas juga seperti biasa, tapi pas jam istirahat, pas makan MBG, kejadiannya seperti itu. Berapa kali Bu ledakan Ibu? 4 kali. Wakapolres Kuburaya, Kompol Andri Syahroni menyebut saat ini pelaku sudah dibawa ke Polsek Sungai Raya. Namun secara rinci terkait motif kejadian masih didalami. Kemudian untuk pelaku yang diduga sebagai pelaku itu juga telah diamankan di Polres Kuburaya, tepatnya di Polsek Sungai Raya. Dan selanjutnya untuk saat ini kami sedang melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait kejadian ini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan selanjutnya kami bisa menyampaikan informasi yang lebih lengkap, yang lebih detail tentang kejadian ini. Sekitar pukul 14, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Barat bersama sejumlah pihak terkait mendatangi Polsek Sungai Raya untuk menemui siswa terduga pelaku peledakan bom rakitan di SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kuburaya. Kapolda menyebut terduga pelaku sedang mengalami tekanan psikis karena masalah keluarga. Pada Selasa sore, Kapolda Kalimantan Barat menemui langsung siswa laki-laki terduga pelaku peledakan bom rakitan di SMPN 3 Sungai Raya yang sejak siang ditahan di Mapolsek Sungai Raya. Kapolda Irjen Pol Pipit Rismanto menyatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penggalian informasi terkait akar persoalan ini. Kapolda juga menyebut kejadian ini merupakan yang kedua kalinya di mana saat ini siswa tersebut masih berstatus dalam pemantauan. Dalam kasus ini, ada indikasi terduga pelaku alami tekanan psikis karena masalah keluarga, ayah dan kakeknya sedang sakit. Jadi dari perhatian kita bersama untuk kita evaluasi, memang sebetulnya kita sedang menggali akar masalah dari anak tersebut. Ya, memang nanti dari teman-teman bisa dari Densus maupun BNPT yang menjelaskan, tapi sekilas bahwa memang ini adalah yang kedua bahwa anak tersebut masih dalam pemantauan, kemudian sudah bisa normal kegiatannya. Ya. Kapolda menambahkan pelaku yang bercita-cita sebagai mekanik ini di kehidupan sehari-hari suka bermain game tembak-tembakan. Sementara untuk penyelesaian masalah dari sisi hukum akan ditempuh dengan cara ultimum remedium, di mana hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum dengan mencari akar masalahnya terlebih dahulu. Karena masih di bawah umur, jika masih bisa dibina, maka terduga pelaku akan diberikan pembinaan lanjutan. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Yang juga menjadi sorotan saudara, kedapatan menjual narkoba jenis sabu di rumahnya, pasangan suami istri ditangkap polisi. Keduanya kini ditahan di Mapolres Ketapang. Polisi menangkap 2 warga desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah. Pasangan suami istri berinisial MA dan SR ini ditangkap.
setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat terkait aktivitas transaksi narkoba. Udah berapa lama nih Bang menjual barang ini Bang? 7 bulan. Udah 7 bulan ya? Dapat barangnya dari mana tuh Bang? Dari ini. Oh, dari sekitar situ juga. Untuk apa nih Bang? Jual barang ini Bang? Apa emang untuk kebutuhan sehari-hari atau seperti apa sih Bang? Kok nekat berani menjual itu? Iya, seperti itu. Oke. Kalau untuk pemasaran biasanya yang beli ini anak di bawah umur atau orang dewasa nih Bang rata-rata? Dewasa semua. Dewasa. Dari penggeledahan, polisi menyita puluhan plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dari kedua pelaku. Berkaitan dengan penangkapan ini ada beberapa barang bukti ya, seberat sabu seberat 18, sekian. Berkaitan dengan pengungkapan itu kami lakukan pengamanan barang bukti dan diduga pengedar dan saat ini kasusnya masih dalam proses penyidikan. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Ketapang. Samsul Hardi, Kompas TV, Ketapang, Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Timur, Polresta Balikpapan beber motif kasus penusukan pekerja toko pada 26 Januari lalu di kawasan Jalan MT Haryono, Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Penusukan terjadi lantaran tersangka tersinggung dengan korban. Usai aksi penusukan yang dilakukan MN 62 tahun terhadap VP 19 tahun yang merupakan penjaga toko pada Senin 26 Januari lalu, polisi beberkan motif pelaku. Korban dan tersangka merupakan tetangga. Tersangka merupakan pemilik toko kelontong yang bersebelahan dengan toko yang korban jaga. Menurut keterangan tersangka, sebelum kejadian, tersangka tersinggung saat membeli rokok di toko yang korban jaga. Tersangka menilai rokok di toko korban dijual terlalu mahal. Tersangka kembali membeli pengharum di toko korban dan terlibat adu mulut. Pelaku sempat meninggalkan korban dengan dalih mengambil uang, namun tersangka membawa senjata tajam dan menusukannya ke korban, terlihat jelas di dalam rekaman kamera pengawas. Hasil otopsi pada tubuh korban ditemukan 13 luka, diantaranya 7 luka tusuk, 3 luka sayat dan 3 luka lecet. Polisi juga menyita barang bukti berupa pisau sepanjang 20 cm yang digunakan tersangka menusuk pelaku, pakaian, dan topi. Korban itu sedang jaga di situ, ditanya rokok berapa harganya, sekian, loh kok lebih mahal dari tempat yang saya jual. Ya terserah, kalau kamu mau beli silakan, kalau enggak ya silakan, begitu. Sudah, dan beliau balik. Nah, pada waktu kejadian kemarin, beliau ini sedang beli pewangi, kalau nggak salah mereknya itu Multi. Beli pewangi, kemudian dibilang, loh kok mahal dari yang biasanya saya jual. Ya terserah, kalau mau sudah ya nggak apa-apa juga. Oh begitu ya, sebentar saya pulang dulu ngambil uang. Bahasanya begitu. Pulang itu bukan ngambil uang, tapi mengambil pisau. Tersangka dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, akibat hujan disertai ombak dan angin kencang, 12 pemancing terjebak di tengah laut kawasan perairan Tritip, Balikpapan, Kalimantan Timur. Tim SAR dari Basarnas Balikpapan berhasil mengevakuasi 12 pemancing yang terjebak tersebut. Para pemancing ini berangkat pada Minggu pagi dan direncanakan akan pulang pada Minggu sore. Namun karena kondisi cuaca hujan disertai ombak besar dan angin, membuat mereka tidak bisa pulang hingga Senin dini hari. Tim SAR dari Basarnas Balikpapan lakukan pencarian sejak pukul 1 WITA dan ditemukan serta dievakuasi sekitar pukul 3 WITA. Para pemancing yang terjebak di bagang ini semuanya selamat. Para korban di mana satu diantaranya anak berusia 4 tahun alami kedinginan setelah diguyur hujan. Satu tim rescue dari kantor SAR Balikpapan segera bergerak pada pukul 1.30 atau 15 menit setelah menerima informasi, dan alhamdulillah pada pukul 03.10 waktu Indonesia Tengah rombongan berhasil kami temukan dan segera kami evakuasi. Seluruh korban berhasil kami evakuasi dalam keadaan selamat dengan total jumlah 12 orang. Pegawai pajak Banjarmasin terjaring OTT KPK. Informasi selengkapnya usai jeda.
Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Sepekan. Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap oknum pegawai pajak di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam sebuah operasi tangkap tangan. Otoritas pajak setempat masih menunggu informasi lengkap terkait detail kasus dan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Banjarmasin yang berlokasi di Jalan Lambung Mangkurat mendadak jadi sorotan publik pasca operasi senyap yang dilakukan tim Satgas KPK. Sejumlah pihak dikabarkan telah dibawa oleh tim penyidik terkait dugaan tindak pidana rasuah di lingkungan kantor tersebut. Menanggapi kejadian ini, pihak kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah menyatakan belum bisa memberikan keterangan rinci mengenai identitas maupun kronologi kasus yang menjerat anggotanya. Pihak Kanwil meminta masyarakat dan media untuk bersabar menanti pernyataan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Bahwa sampai dengan sekarang kita belum tahu terkait dengan kasus ini yang terjadi. Jadi mohon kepada teman-teman media untuk bersabar. Jadi nanti akan ada press release resmi dari kantor pusat DJP. Jadi mohon ditunggu ya press release resmi dari kantor pusat DJP. Tapi memang ada yang diamankan. Demikian yang bisa saya sampaikan. OTT-nya di sini atau di mana, Pak? Kan sudah teman-teman lihat di di berita itu. Jadi silakan ditunggu aja ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum. Meski tengah diguncang isu korupsi, aktivitas pelayanan di KPP Madya Banjarmasin tetap berjalan seperti biasa. Namun pemeriksaan internal terus dilakukan guna mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap sebelum akhirnya dipaparkan secara terbuka melalui konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Arpawi, Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masih dari Kalimantan Selatan, Polsek Banjarmasin Selatan menggagalkan aksi tawuran. 10 remaja yang sedang berkumpul dan merencanakan aksi saling serang di kawasan Jalan Tembus Mantuil ditangkap bersama sejumlah senjata tajam. Guna mencegah gangguan Kamtipmas, unit patroli Polsek Banjarmasin Selatan menyisir kawasan rawan di Jalan Tembus Mantuil pada Minggu malam 1 Februari. Dalam operasi ini, polisi mendapati sekelompok remaja yang tengah berkumpul dan diduga kuat akan melakukan aksi tawuran. Dari tangan para remaja ini, polisi sita barang bukti berupa 4 bilah senjata tajam jenis celurit dan parang, 5 unit telepon genggam, dan 3 unit sepeda motor. Wakapolsek Banjarmasin Selatan AKP UM Prasetyo Hari bilang, penangkapan ini merupakan respons cepat atas laporan masyarakat yang merasa terancam dengan keberadaan kelompok tersebut. Dan mendapatkan anak-anak kumpul dan siap akan ada perencanaan. Diduga ada siap melakukan perencanaan tawuran. Alhamdulillah tidak terjadi korban. Karena kita responsif dari warga masyarakat dan anggota kita. Hasil pendalaman unit reskrim, senjata tajam yang digunakan ternyata dibeli melalui platform belanja online dengan harga murah. Hal ini menjadi atensi polisi karena kemudahan akses tajam bagi anak di bawah umur sangat berisiko fatal. Kita tanyakan barang-barang yang didapat seperti ini dibeli secara online. Nah, ini memang harganya murah, bisa dipesan siapa saja. Kalau disalahgunakan untuk tawuran, kalau kena orang yang mati ini Pak. Benar gak? Dari 10 orang yang ditangkap, 9 diantaranya masih berstatus anak berhadapan dengan hukum atau ABH, sementara 1 lainnya sudah masuk kategori dewasa. Selanjutnya, para pelaku di bawah umur akan diserahkan kembali kepada pihak sekolah dan orang tua untuk dibina, sementara pelaku dewasa akan menjalani proses hukum lebih lanjut terkait kepemilikan senjata tajam. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, tindak lanjuti kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap spanduk liar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan lakukan penertiban di jalan protokol. Menindaklanjuti kritik Presiden Prabowo soal spanduk liar yang dinilai semrawut hingga mengganggu estetika pemandangan kota, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau BPPDRD Kota Balikpapan menggelar penertiban spanduk liar tidak berizin.
Penertiban spanduk liar dilakukan di sepanjang jalan protokol di Kota Balikpapan, mulai dari Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Marsma Iswayudi Balikpapan. Petugas mencopot sejumlah spanduk yang melanggar perda serta tidak membayar retribusi pajak reklame. Penertiban ini rencananya akan digelar rutin oleh petugas. Terima kasih. Jadi pada hari ini kami bersama dengan Dinas BPP DRD dan Polres Pemda dengan koordinator Bapak Siswanto. Jadi kami bersama-sama untuk penertiban sesuai dengan instruksi dari Wali Kota terkait dengan penertiban baliho, reklame yang tidak memiliki izin maupun yang tidak memiliki pajak. Nah ini kami bersama-sama menelusuri Jalan Jenderal Sudirman, jalan protokol dari sepanjang Jalan Sudirman, Jalan Mas Iswayudi, kemudian kami kembali ke tempat semula. Petugas melakukan pemeriksaan silang antara izin yang terpasang dengan data perpajakan di lapangan. Ya, kalau melihat dari tugas pokok fungsi, memang rutinitas teman-teman dari Satpol PP yang kita gandeng hari ini memang ada kaitannya dengan instruksi Presiden, juga instruksi Wali Kota Balikpapan, serta menurut peraturan daerah Kota Balikpapan ya, terutama tentang pajak reklame dan izin reklame. Nanti bisa ditambahkan oleh rekan kami dari Siop Satpol PP. Yang jelas di perda yang Pol PP kami gandeng ini, beliau menangani tentang izin maupun estetika kota yang kemarin diinstruksikan oleh Presiden. Kami memeriksa pajak-pajaknya dan akan kami lepas yang tidak ada pajaknya, dan terutama biasanya di koridor protokol itu tadi kami lepas. Pemerintah Kota Balikpapan akan memperkuat pendataan reklame melalui kolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk memastikan seluruh media promosi di ruang publik memiliki legalitas jelas. Iskandar Ambir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita ke informasi soal warga Jalan Kurnia, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, keluhkan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Limbah cair dapur MBG disebut mengalir ke selokan hingga mencemari sumur dan kebun di sekitar dapur. Keluhan sudah disampaikan sejak lama terkait limbah cair SPPG Landasan Ulin Utara Banjarbaru yang mengalir ke selokan hingga mencemari sumur dan kebun warga namun belum ditangani serius. Ketua RT 03 RW 03 Ahmad Medani bilang air sumur warga kini tak lagi layak pakai dan lahan tidak bisa ditanami karena terdampak limbah. Warga berharap penanganan segera dilakukan tanpa mengganggu program pemerintah. Ya memang nggak ada pengelolaan limbah. Harusnya kan mereka sudah mempersiapkan limbah itu gimana pengelolaannya, tapi ini kan dilepas begitu saja ke parit lingkungan, sehingga ini merugikan warga masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru turun ke lokasi. Pihak dinas menjelaskan, limbah cair wajib melalui instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan uji laboratorium sebelum dibuang. Itu tidak ada IPAL yang memadai, bisa dibilang tuh bypass dari pencucian prank langsung lari ke selokan. Nah, tadi pemiliknya datang dan mereka mengakui. Nah, akhirnya tadi kita sampaikan, Pak, Bapak ini kalau secara regulasi ada yang dilanggar dalam artian SPPL-nya belum ada. Nah, beliau tadi kooperatif akan mengurus namanya dokumen lingkungan SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Hasil pemeriksaan dapur SPPG belum memiliki IPAL yang memadai, sehingga air bekas cucian langsung masuk ke selokan. DLH memberikan teguran lisan dan memberi waktu hingga 2 hari untuk perbaikan sebelum sanksi administratif ditingkatkan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, hasil evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru mengungkap fakta mengejutkan terkait operasional dapur program makan bergizi gratis. Sebanyak 80% satuan pelayanan pemenuhan gizi ternyata belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah yang memenuhi syarat teknis dan belum mengantongi izin pengelolaan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kini tengah memperketat pengawasan terhadap puluhan unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi di Banjarbaru.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, mayoritas dapur penyedia makanan tersebut terbukti belum memiliki surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPPL. Guna memastikan program nasional ini tidak merusak ekosistem lokal, DLH akan melakukan pendampingan teknis pembuatan IPAL yang standar. Meski produksi makanan tetap diperbolehkan, petugas memberikan peringatan keras untuk tidak membuang limbah cair langsung ke drainase umum. Jika pelanggaran terus berulang, pihak DLH tidak segan-segan untuk menutup paksa saluran pembuangan limbah dapur tersebut. Yang mana bukan hampir lagi semuanya SPPG yang di Banjarbaru ini tidak memiliki dokumen SPPL. Terus kedua terkait fisik IPAL hampir 80% tidak memenuhi syarat teknis. Jadi kedepannya kita akan melakukan pendampingan dengan Korwil yang ada di Banjarbaru, melakukan pengawasan pemantauan ke lokasi seperti apa harusnya IPAL itu dibuat secara teknis dan pendampingan melengkapi dokumen SPPL. Di sisi lain, pihak pengelola SPPG berdalih bahwa pada petunjuk teknis atau juknis sebelumnya, persyaratan SPPL belum diwajibkan secara tegas. Meski demikian, sebagian mitra sudah mulai berinovasi dengan mengolah sisa limbah menjadi pakan ternak hingga menggunakan metode maggot. Hampir semua sih memang masih belum punya, tapi secara teknis IPAL dan gas trap di sebagian dapur sudah punya. Kalau SPPL ini banyak yang belum ngurus atau nggak sempat ngurus Pak? Karena di juknis yang lama memang belum ada di SPPL, kami masih pakai gas trap dan IPAL, jadi kami masih menggunakan aturan lama. Pemerintah kota menargetkan seluruh perizinan dan pembenahan fisik IPAL rampung pada pertengahan tahun 2026 ini. Para pemilik dapur berkomitmen akan segera melengkapi seluruh dokumen lingkungan dalam waktu 3 bulan ke depan agar operasional dapur tetap sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya sejumlah pengendara sepeda motor terjaring razia. Tetaplah bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Kelangkaan stok minyak goreng program pemerintah Minyak Kita di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengakibatkan harga jual di pasaran melampaui harga eceran tertinggi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin memastikan akan ada tambahan suplai dalam jumlah besar pada pekan ini guna menstabilkan harga di tingkat pedagang. Minyak Kita yang menjadi primadona warga karena harganya yang ekonomis kini kian sulit didapatkan di sejumlah pasar tradisional Banjarmasin. Kondisi minimnya stok ini memicu kenaikan harga yang cukup signifikan. Berdasarkan Permendak nomor 43 tahun 2025, harga minyak kita seharusnya dibanderol Rp15.700 per liter. Namun saat ini, warga terpaksa merogoh kocek hingga Rp16.600 per liter atau sekitar Rp200.000 per dus isi 12 botol. Pedagang mengungkapkan kelangkaan terjadi baik pada kemasan botol maupun bantal. Diduga hal ini akibat terhentinya produksi di tingkat pabrik serta panjangnya rantai distribusi. Untuk yang bantal sama botol, soalnya di pabrik masih op. Nah itu kalau alasannya kada tahu apa lagi ya. Jadi langka bang lah. Tinggi, langka lawan harganya kan sekarang ada kenaikan. Ada yang sampai 200.000 kan. Satu minggu nih. Kalau kemarin ada yang 195, 193. Kalau sekarang harga paling standar aja lah 200.000. Menanggapi hal tersebut, Kabid Perdagangan Disperindak Kota Banjarmasin, Faisal Akli menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Bulog. Hasilnya, sebanyak 324.000 liter lebih suplai minyak kita hasil kerjasama dengan produsen di Jawa Timur akan masuk ke Kalimantan Selatan dalam pekan ini. Di Bulog kan lagi kosong. Nah, untuk pekan ini memang rencananya akan disuplai minyak kita itu Kak. Jadi ada kerjasama dengan produsen di Jawa Timur, namanya itu Mahesi Agri. Nah dari penjelasan Bulog itu menyatakan bahwa
untuk wilayah Kalsel itu akan disuplai sebanyak 324.180 liter minyak kita. Tambahan suplai ini diprediksi akan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga memasuki bulan suci Ramadan mendatang. Setelah distribusi rampung, pemerintah kota akan meningkatkan monitoring di pasaran dan tidak segan menegur pedagang yang masih berani menjual di atas ketentuan HED. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, dampak cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan mulai memicu gejolak harga pangan. Di Pasar Bauntung, Banjarbaru, komoditas cabai terus mengalami kenaikan signifikan, terutama pada jenis cabai japlak. Memasuki pekan pertama Februari 2026, harga berbagai jenis cabai di Pasar Bauntung Banjarbaru masih terpantau tinggi. Kenaikan paling tajam terjadi pada cabai japlak yang menjadi incaran warga untuk konsumsi rumah tangga maupun usaha kuliner. 2 minggu sebelumnya, cabai japlak masih dibanderol seharga Rp55.000. Namun, kini melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada cabai jenis tiung yang naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Pedagang menyebut sebagian besar cabai yang dijual berasal dari petani lokal, kecuali cabai tiung yang didatangkan dari Pulau Sulawesi. Intensitas hujan yang tinggi membuat hasil panen petani merosot tajam. Semuanya mulai naik. Kenapa itu, Bang? Cuacanya hujan deras, jadi stok udah mulai habis, yang di kebun sebagian kebanjiran lagi. Apa naiknya berapa banyak, Bang? Ya. Naiknya nggak banyak, cuma 15%. Yang paling banyak yang ini, yang lombok kecilnya, yang japlak. Itu naiknya sampai 25%. Meski harga merangkak naik, sejumlah pembeli mengaku masih bisa memaklumi karena kenaikan dinilai masih dalam batas wajar untuk skala pembelian eceran. Lombok agak naik. Banyak nggak, Bu, naiknya? Enggak. Sedikit aja. Mungkin 2.000-an lah. Kalau untuk setengah kilo, sekilonya mungkin 45.000-an lah. Warga dan pedagang berharap pemerintah Kota Banjarbaru dapat menjaga stabilitas pasokan. Warga khawatir jika kondisi cuaca tak kunjung membaik, harga bahan pokok akan semakin signifikan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, kita ke informasi soal nilai kerugian perbaikan jembatan Mahakam 1 yang ditabrak kapal tongkang muatan kayu pada 16 Februari 2025 lalu mencapai 27 miliar rupiah. Seluruh nilai kerugian tersebut dibebankan ke pemilik perusahaan kapal yang menabrak. Hampir 1 tahun usai ditabrak kapal tongkang muatan kayu, tiang pender jembatan atau tiang pengaman jembatan Mahakam 1 yang rusak kini sedang diperbaiki dengan nilai perbaikan mencapai 27 miliar rupiah. Pihak kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Samarinda memastikan alur pelayaran selama pengerjaan dalam pengawasan ketat. Ya, alhamdulillah sampai hari ini nggak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita sudah mempersiapkan baik dari sisi aspotnya, ya, kapal tundanya, ya, untuk sebagai pengganti daripada tender selama ini. Nilai kontraknya yang kita tahu 27 sekian kan berapa itu? Oh, 27 sekian M, Pak, ya? Iya. Pak, ini yang mengganti nih berapa perusahaan, Pak? Hanya satu perusahaan. Hanya satu, Pak, ya. Yang penabrak kayu kemarin berarti, Pak? Iya, yang 7 Samudra itu, Pak. Pemancangan tiang pender dilakukan kontraktor PT Nafiri Multikonstruksi yang ditunjuk pihak penabrak PT Multi 7 Samudra. Dari keterangan kontraktor, ukuran pender tiang dirancang lebih besar dari sebelumnya. Hasil akhirnya tuh nanti cappingnya bulat. Berarti menyerupai bentuk awal, Pak, ya? Bentuk awal, cuman nanti dimensi lebih besar. Oh, dimensi pasti lebih besar. Dimensi yang diameternya sekitar 8 meter. Akibat jembatan kerap ditabrak tongkang, pihak KSOP Samarinda kini melakukan pengawasan lebih ketat agar insiden serupa tidak terulang. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sejumlah pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terjaring patroli operasi keselamatan Mahakam tahun 2026.
Puluhan pengendara sepeda motor di Kota Balikpapan terjaring patroli operasi keselamatan Mahakam yang digelar di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3 Plaza Balikpapan. Pelanggar yang terjaring razia karena tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, menggunakan plat nomor kendaraan tidak standar, hingga menggunakan knalpot brong atau knalpot tidak standar. Anda tanya target, sudah jelas target adalah secara kasat mata bagi mereka yang melanggar peraturan lalu lintas, bahkan mengganggu keselamatan hingga menghilangkan nyawa orang lain. Dimulai dari kecepatan yang berlebihan, tidak menggunakan helm, safety belt, bahkan menggunakan HP saat berkendara, kemudian tidak sesuai dengan BNKB-nya, knalpot brong, ya kan? Nah, ini banyak seperti yang Anda lihat nih. Bahkan nggak pakai platnya pun aneh-aneh. Itu akan kita tindak dengan tegas. Kemarin di Direktorat sudah menyampaikan memang kita tidak ada 21. Namun pelanggaran kasat mata akan ditindak dengan tegas. Makanya kita bersama bergabung seperti ada Disul, Jasa Harja dan rekan-rekan yang lainnya. Kita melakukan patroli bersama. Kita memaksimalkan keselamatan berlalu lintas khususnya bagi Kota Balikpapan dan masyarakatnya yang kita cintai dan banggakan ini. Untuk di Kota Balikpapan, seluruh lokasi menjadi atensi patroli keselamatan berkendara yang menyasar ke sejumlah jalan di Kota Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari Kota Singkawang, pemerintah Kota Singkawang tertibkan tempat pembuangan sampah ilegal yang berada di Jalan Kalimantan, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah. Sampah menumpuk di pinggir jalan Kalimantan ini diangkut dan kemudian dibersihkan oleh petugas kebersihan yang dibantu petugas pemadam kebakaran Kota Singkawang. Setelah bersih, petugas kemudian memasang banner larangan buang sampah serta sanksi bagi yang membandel. Di sini petugas juga memasang pot bunga guna memberikan kesan indah. Wakil Wali Kota Muhammadin bilang, menjaga kebersihan kota adalah kewajiban seluruh pihak, mengingat Kota Singkawang adalah kota jasa dan pariwisata serta demi kebersihan lingkungan. Kan tempat sampah yang mungkin selama ini masih kita biarkan ada toleransi, tapi saat ini memang kita tegaskan bahwa tidak boleh ada pembuangan lagi karena ada tempat pembuangannya di jalan di dekat Cibinong ya. Yang terdekat bisa membuang misalnya kalau yang tidak ada angkutan, maka pemerintah Kota Singkawang, saya wakil wali kota yang juga mewakili Ibu Wali Kota mengimbau kita tetap saat ini fokus terhadap sampah ini karena memang kita sudah ada teguran dari pemerintah pusat. Jadi ini Singkawang percantik diri sambut Imlek dan Ramadan. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama saya, Petronella Yani di Kompas Sepekan. Provinsi Kalimantan Barat terima dana hingga 1 triliun rupiah untuk program pelestarian hutan dan lingkungan. Dana tersebut dipergunakan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Green Climate Fund atau GCF menggelontorkan dana sekitar 1 triliun rupiah atau setara 60 juta euro sebagai upaya pemulihan kerusakan lingkungan dan pelestarian hutan di Kalbar. Provinsi Kalimantan Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang berhasil mendapatkan dana tersebut. Nantinya dana tersebut dipergunakan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan akan dibagikan ke sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat, yakni Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang, Ketapang, dan Kuburaya. Sebenarnya kegiatan kita pada hari ini adalah miniatur untuk kita melaksanakan kegiatan dengan pendanaan 1 triliun tadi atau kurang lebih 60 juta euro karena bentuk euro. Nah, tentu untuk melakukan itu perlu ada persiapan-persiapan. Salah satunya adalah yang kita lakukan pada hari ini. Sementara itu,
saat menghadiri forum kolaborasi multipihak dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengolahan keanekaragaman hayati untuk Kalimantan Barat lestari, Gubernur Kalbar Ria Norsan ajak seluruh pihak memanfaatkan dana tersebut dengan baik, serta lebih peka terhadap tantangan lingkungan yang semakin kompleks dan menyadari penyebab utama perubahan iklim di Kalbar. Penekanannya itulah tadi saya sampaikan bahwa kita sekarang bagaimana menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan ini supaya tetap bisa lestari, hutan bisa baik dan menghasilkan karbon yang cukup ya. Nah, itu kan sangat penting sebagai jantung untuk kita mendapatkan karbon untuk kita tetap positif. Jadi hutan ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Pemprov Kalbar berharap dana ini jadi pendorong utama menjaga kelestarian hutan, menekan laju deforestasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Dana tersebut dikelola secara transparan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Otorita IKN umumkan pemenang sayembara desain bangunan kawasan pusat kebudayaan Ibu Kota Nusantara. Cerlang Nusantara terpilih menjadi juara 1 dalam lomba tersebut. Otorita IKN umumkan pemenang sayembara lomba desain bangunan kawasan pusat kebudayaan Ibu Kota Nusantara. Dari 35 peserta, juara 1 disabet oleh desain yang bertema Cerlang Nusantara. Cerlang Nusantara memperlihatkan kolaborasi antara budaya Nusantara dan budaya modern. Melalui desain, Cerlang Nusantara terlihat peradaban tertua di Indonesia, seperti bangunan megalitikum di zaman batu dan perpaduan Kalimantan, yakni pohon kehidupan yang merupakan pohon kebijakan. Konsep kami ini adalah Cerlang Nusantara dari megalitikum menuju masa depan. Jadi kita mengambil peradaban paling tua dari Nusantara, yaitu megalitikum. Megal itu adalah peradaban tertua gitu ya. Nah, kemudian itu yang menjadi sosok-sosok bangunan-bangunan utama. Jadi bangunan-bangunan utama ini kalau lihat di gambar ini kok berwarnanya kayak warna batu ya, karena megalitikum itu unsurnya batu. Jadi bentuknya prismatik ya, karena itu dipahat kan. Sementara itu, Otorita IKN berencana akan membangun pusat kebudayaan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2027 mendatang, melihat ketersediaan anggaran dan melalui kerjasama swasta dan APBN. Satu itu, yang kedua sudah ada RAP-nya, kira-kira biayanya untuk bangun masing-masing kan ada 6 bangunan itu. Masing-masing sudah diperkirakan berapa. Saya bisa memprioritaskan mana yang harus prioritas. Pertama, mana yang bisa dibangun dengan kerjasama swasta, mana yang harus dibangun dengan APBN. Cerlang Nusantara juga menggambarkan manusia Indonesia yang membawa tradisi dan budaya yang tidak membeku di masa lalu, namun membimbing ke masa depan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Saudara, Kota Singkawang terus berbenah jelang rangkaian Festival Imlek dan Cap Gomeh serta Ramadan Fair. Wali Kota Singkawang ajak wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang dan menyaksikan perayaan yang dibalut dengan kolaborasi dan toleransi ini. Sejumlah hiasan dipasang di sejumlah ruas jalan kota. Selain itu, rangkaian agenda acara juga disiapkan. Wali Kota Chai Chumi memastikan antara panitia Imlek dan Ramadan Fair telah saling berkoordinasi agar hias kota memperlihatkan kemajemukan dan toleransi yang dijunjung tinggi. Kolaborasi sudah pasti, sudah jelas ya, kita dari awal sudah sampaikan kita bersama-sama dengan panitia Ramadan Fair akan mengadakan pertama tentu dari sisi dekorasi. Isinya dari Ramadan Fair juga dari kita kan ya. Dari kita juga ya. Jadi ada berapa spot-spot, jadi ada yang kolaborasi, ada yang tersendiri-sendiri sehingga sehingga menjadi satu tempat yang indah. Saudara, usai jeda kami masih menyimpan informasi menarik untuk Anda. Di antaranya melepas penat lewat river tubing. Tetaplah bersama kami di Kompas Sepekan.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Menembus derasnya arus Sungai Amandit dengan ban khusus, wisatawan diajak merasakan petualangan river tubing di Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dengan tarif Rp50.000 hingga Rp120.000, wisatawan sudah bisa menikmati serunya menyusuri Sungai Amandit. Pengalaman menguji adrenalin sekaligus menikmati eksotisme alam menjadi daya tarik utama wisata river tubing di Loksado. Dengan menggunakan ban khusus, wisatawan dibawa menyusuri liukan Sungai Amandit yang menantang namun tetap menyegarkan. Tidak hanya sekadar mengikuti arus, wisatawan harus bersiap melewati berbagai jeram yang memacu jantung. Sepanjang perjalanan, air sungai yang dingin dan jernih memberikan sensasi relaksasi di tengah rindangnya hutan tropis Pegunungan Meratus. Suasana yang asri dan jauh dari hiruk-pikuk kota inilah yang dicari para wisatawan untuk melepas penat. Benar-benar jauh dari perkotaan tuh kayaknya sesuatu yang lagi kita pengen banget karena hiruk-pikuk kota kan ya. Udah pengennya sesuatu yang healing. Healingnya di sini pas banget, jauh-jauh dari Kalimantan Selatan di Loksado aja. Keamanan tetap menjadi prioritas utama. Setiap pengunjung wajib mengenakan perlengkapan standar seperti pelampung dan helm. River Tubing Libaru yang berdiri sejak tahun 2019 ini merupakan hasil inovasi dari wahana bambu rafting tradisional. Kini, destinasi ini mampu menarik ratusan pengunjung setiap akhir pekannya. Kalau dulu awalnya kan bambu rafting, ambil perahu karet. Terus kami mencobai kan melihat-lihat dari media sosial dari dulu tuh. Dari Jawa ya timbullah river tubing. Awalnya belum pakai koper, masih ban yang di dalam tuh masih ban hitam. Sabtu Minggu yang pasti ratusan lah, lebih malahan. Dengan pilihan durasi mulai 30 menit hingga 1,5 jam, wisata river tubing ini menjadi opsi liburan yang terjangkau namun berkesan bagi siapa saja yang berkunjung ke Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan, Kompas TV, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Informasi menarik lainnya, Saudara. Berlibur ke kawasan wisata Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, rasanya tidak lengkap jika hanya menikmati jeram sungai dan sejuknya hutan tropis. Sebuah kuliner tradisional warisan leluhur suku Dayak Meratus bernama iwak bapalan, kini menjadi buruan utama para wisatawan. Usai memacu adrenalin dengan river tubing di aliran Sungai Amandit, para wisatawan di Loksado biasanya langsung disuguhkan hidangan hangat yang unik. Inilah iwak bapalan, kuliner kearifan lokal yang proses pembuatannya masih sangat tradisional. Tahapannya dimulai dengan mengambil bilah bambu langsung dari hutan Meratus. Bambu yang telah dibersihkan kemudian diisi dengan ikan patin, nila, ataupun ayam kampung yang sudah dibumbui rempah khusus. Uniknya, bukan menggunakan daun pisang. Mulut bambu justru ditutup dengan daun batu. Tanaman hutan ini dipilih karena teksturnya yang sangat kuat dan tahan panas saat proses pembakaran di atas bara api selama 1 jam. Dari zaman dahulu mungkin ya, dari nenek moyang dulu kan belum ada panci, belum modern lah ya. Panci susah, jadi kalau misalnya kita ke hutan nggak ada panci, kami pakai bambu supaya lebih enak dan praktis masaknya. Sajian ini kini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang menginap di tepi Sungai Amandit. Sensasi menikmati ikan segar dengan paduan aroma smoky atau asap bambu yang meresap ke dalam daging, memberikan pengalaman kuliner yang berbeda. Rasanya tuh unik, kayak bener-bener something new, soalnya memang belum pernah nyoba juga sih sebelumnya. Dan ini pertama kali aku nyobain iwak bapalan, dan jadi dari segi rasanya itu memang seger, asam dari ada tomatnya, sama juga tadi itu karena dia dibakar ya, jadi itu ada rasa smoky-smoky-nya gitu, dan semoga kedepannya bisa balik ke sini lagi. Tak hanya pelestarian budaya, iwak bapalan kini jadi mesin penggerak ekonomi warga adat. Sepekan omset dari penjualan kuliner khas ini bisa mencapai 10 juta rupiah.
Melalui kelezatan iwak bapalan, warga berharap pesona wisata Loksado semakin mendunia, sekaligus menjaga warisan nenek moyang agar tidak tergerus zaman. Jika Anda ke Loksado, pastikan menu ini masuk dalam daftar wajib cicipi. Arpawi, Dimas Hernawan, Kompas TV, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Sepekan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.